Iya. Kamu dari mana, Tomai? Aku habis dari pasar, Bu. Sekalian mampir dulu ke sini. Ya wes, kita duduk dulu yuk. Iya, ayo Bu. Ayo. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Maya Sari. Dia baru aja pulang dari pasar dan menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya di rumah. Dia adalah seorang mahasiswi lulusan Diploma 3 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada. Namun, setelah lulus kuliah dia tak mengajar di sekolah, melainkan lebih memilih mencoba usaha sendiri dengan membuka warung angkringan, yang bukanya setiap hari mulai dari jam 4 sore sampai jam 4 dini hari. Permisi Mbak, mau makan ini? Ya. Olah, Mas Yanto, tak kira sopo. Sebentar, Mas. Ya, Mai. Setelah pulang kerja, sang kakak yang bernama Yanto menyempatkan datang di warungnya Maya, dan memperingatkannya untuk selalu hati-hati, sebab daerah tersebut dikenal sangat rawan dengan kejahatan. Mas udah habis pikir. Kamu nekat buka angkringan di sini. Padahal sore hari aja, jalanan depan sepi, nggak ada yang lewat. Kamu tahu kan, daerah sini itu rawan. Iya sih, Mas. Waktu itu aja beberapa kali ada orang mabuk datang ke sini. Terus gimana? Ya untungnya ada teman-teman yang bantuin di sini. Mereka bantu amanin biar mereka nggak bikin rusuh. Ya udah, Mas pergi dulu ya. Ya wes, hati-hati di jalan. Iya. Kalau ada apa-apa, hubungin Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada suatu malam, tiba-tiba ada preman datang yang mengganggu pelanggan serta menagih japrem pada Maya. Dan apa yang terjadi? Bentar. Kamu ngapain sih gituin pacar aku? Kamu nggak terima? Ada apa ini? Ayo. Mas, Mbak, mau kemana? Makasih ya. Mas, kok gitu sama pelanggan saya? Alah, sekarang uang sewa warung mana? Tapi saya udah minta izin ke Pak RT. Itu sama mereka, sama saya belum. Saya belum terima uang sewa. Mana? Mana uang sewanya? Mana? Kalian apa tuh? Jangan kasar gitu Mas sama perempuan. Awas, ketemu di jalan awas. Tak inget-inget wajah kalian semua yo. Awas kalau ketemu di jalan yo. Dan takut aku Mas. Besok malamnya, teman-temannya Maya kembali nongkrong di warung angkringannya. Dan malam itu, suasana warung sedikit lebih ramai, karena kehadiran seorang pengamen bersuara emas yang bernama Reza. Mas, lagunya enak. Ini Mas, beatnya. Makasih ya Mas. Mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Wah, kalau tiap malam kayak gini terus Mbak, dikasih duit banyak. Waduh, enak tenan aku Mbak. Ngarep. Ya, pulang dulu ya. Oh yo, hati-hati. Makasih semuanya. Yo, hati-hati Mas. Aduh. Begini nih ngamen rame-rame gak enaknya tuh. Dapat duit nggak berapa, tapi harus dibagi-bagi. Wah, warungnya Mbak Maya lagi ada orang. Sudah. Hingga pada suatu malam, Reza kembali datang untuk mengamen di warungnya Maya. Namun apa yang terjadi? Besok kesini lagi yo. Beres. Makasih. Ayo, Mai. Mbak Maya, Apa? aku pinjem uang 10.000 aja. Buat apa? Ya, buat kebutuhan sehari-hari Mbak. Wes, mendingan sekarang aku kasih kamu kopi aja ya. Dasar perempuan satu ini. Minta duit malah dikasih kopi. Padahal usahanya lagi rame. Aku ini nggak punya duit banyak. Semua uang yang ada di sini itu diputerin buat modal lagi. Ya, gara-gara tadi kasih uang pinjaman 10.000, Reza pun naik pitam, sehingga tak sampai di situ saja, dalam keadaan sudah tak berdaya, Maya pun diperkaos Reza sampai becek-becek.
Besok paginya, sang adik yang bernama Fandi datang untuk menjemput dan mengantar Maya beli obat. Namun apa yang terjadi? Mbak Maya! Mbak! Kok tumben ya pagi-pagi udah buka? Suaranya nggak ada. Mbak Maya! Nggak ada yang jawab ya? Mbak! Mbak Maya! Ya, Fandi dikagetan dengan keadaan sang kakak yang sudah terkapar tak bernapas di balik sajadah yang penuh bercak darah. Mendapat kabar tentang kematian Maya, polisi pun dengan cepat datang ke lokasi dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sementara di rumah, sang ibunda terus menangis tak percaya dengan kepulangan anak perempuannya. Istighfar ya Bu, kita doain aja buat dia. Iya Bu, anak kamu. Ini sebenarnya polisi bisa kerja nggak sih? Ini sudah 2 minggu dan perkembangan kasusnya belum ada. 2 pekan berlalu sejak kematian Maya, polisi terus mengumpulkan bukti, belasan saksi dari berbagai pihak pun sudah dimintai keterangan. Namun, titik terang belum juga diperoleh. Mas bukannya temennya Mbak Maya kan? Yang suka sering bantuin warung ini? Iya Pak. Oh iya Mas, kira-kira Mas waktu itu lewat jam berapa ya? Saya lewat jam 11-an Pak. Nah, Bapak ini siapa ya? Saya dari pihak kepolisian. Waktu Mas lewat di sini, kira-kira di warung ada siapa? Saya melihat motor teman saya, Anto. Saya boleh minta bantuan dari Mas untuk mencari informasi tentang Anto. Saya siap. Hingga akhirnya, berawal dari keterangan temannya Maya yang bernama Anto, titik terang pun mulai muncul, dan tersangka mulai mengarah pada sang pengamen bersuara emas, yaitu Reza. Tapi waktu itu bukan cuma kita berdua Pak yang ada di angkringan. Kayaknya orang itu pengamen Pak. Tolong kalian ceritakan kronologinya pada saat kalian berada di TKP. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan pengejaran dan memburu si pengamen tersebut. Lihat orang ciri-cirinya hitam, bulu agak kurus, tingginya segini. Oh, silakan. Ke arah sana ya Mbak? Iya, iya. Oh, ya makasih ya Mbak ya. Dan di akhir cerita, pelarian sang pengamen pun berakhir sudah. Polisi akhirnya berhasil menangkap Reza di rumahnya. Tamat dengan ending yang sangat-sangat membagongkan.